Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, inilah kisah bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazirah Arab bagaikan ubun-ubun gundul di atas kepala bumi, tak ada rambut sama sekali, sehingga kutu atau binatang kecil lainnya pun tidak ada yang hidup. Begitulah keadaan semenanjung Arab, tak ada pepohonan, sehingga jangankan manusia, hewan pun tak ada. Sebab, air sebagai jantung kehidupan, tidak berdetak di gurun pasir itu. Tak ada seorang pun tinggal. Bukan karena tidak ada air saja, melainkan cuaca di sana sangat ekstrim. Saat siang serpihan kecil bebatuan yang tersirami cahaya matahari itu sangat panas. Sebaliknya, waktu malam, angin berlari kencang, tak ada bebukitan yang mampu menahannya sehingga cuaca sangat dingin. Siapapun yang mencoba tinggal di sana, maka cepat atau lambat akan mati kehausan, kepanasan, atau kedinginan. Meskipun ubun-ubun kepala bumi itu pelontos, tetapi di sekelilingnya tumbuh rambut pepohonan. Di sekitar lembah itu, ada kehidupan manusia. Di sebelah timur, terdapat kerajaan Babilonia, Asyur, dan Persia. Di sebelah utara ada kerajaan bangsa Het, Tadmur, dan Romawi. Sebelah barat, ada negeri Mesir, Libo, dan Kartago. Namun, kerajaan demi kerajaan itu datang silih berganti. Tak ada yang abadi. Sedangkan, hamparan gurun tersebut masih seperti semula, tak ada perubahan. Di tanah tandus inilah, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai pentas drama kehidupan manusia yang akan mengubah dunia. Di panggung kehidupan itu, dari sebelah utara ada 2 ekor unta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keduanya. Mereka berdua berjalan beriringan membawa seorang lelaki dan seorang perempuan serta bayi kecil yang masih disusui. Lelaki ini adalah Ibrahim, Abu al-Anbiya, ayah dari para nabi, sebagai kunyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perempuan yang bersamanya adalah Hajar, istri keduanya yang berasal dari Mesir yang sebelumnya merupakan pelayannya. Sedangkan, bayi kecil itu adalah anak mereka bernama Ismail. Senyapnya perjalanan membuat pikiran Ibrahim dan Hajar merasa takut dan cemas akan bahaya yang mungkin saja datang menghampiri mereka. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berumur, beliau masih sangat menginginkan buah hati dari istri pertamanya Sarah yang sampai saat itu belum dianugerahkan seorang anak. Sampai-sampai Sarah mengizinkan beliau untuk menikahi budak perempuan mereka. Hajar menjadi istri keduanya supaya dikaruniai seorang anak. Tatkala Hajar melahirkan seorang anak, padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua, dia tidak dapat menahan rasa bahagianya, sehingga ekspresi bahagianya sangat terlihat jelas oleh Sarah. Api cemburu pun membakar hati Sarah terhadap Hajar budaknya dan anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa buah hatinya Ismail kecil beserta ibunya Hajar jauh dari negeri Palestina menuju negeri yang tak berpenghuni dan jauh dari peradaban. Dia lalu meninggalkan keduanya di tengah-tengah gurun nan tandus itu, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam pulang kembali ke tanah Palestina tanpa kedua orang yang beliau sayangi. Timbul pertanyaan dalam benak kita, kenapa tanah hampa ini yang dipilih oleh Ibrahim alaihissalam? Apakah tidak cukup jika beliau membuat rumah yang jauh dari Sarah tapi masih berada di negeri Palestina? Bagaimana bisa beliau merelakan buah hatinya terdampar di tengah-tengah gurun yang mengerikan? Apakah beliau membiarkan anak dan istrinya sampai waktu yang ditentukan kemudian beliau kembali kepada istri pertamanya? Orang biasa saja tidak akan sanggup melakukannya, apalagi seorang Abul Anbiya. Akan tetapi, Hajar tanggap. Dia langsung menanyakan kenapa suaminya meninggalkannya. Apakah Allah yang menyuruhmu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, iya, benar. Lalu Hajar berkata, kalau demikian, Allah ridak akan menelantarkan kami.
Maha suci Allah, subhanahu wa ta'ala, atas keagungan dan kebijaksanaannya yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Adakah semua ini terjadi karena Allah, subhanahu wa ta'ala, ingin menyempurnakan rahasianya? Allah, subhanahu wa ta'ala, menumbuhkan sebatang pohon di atas lembah yang tandus, supaya dari tempat ini berdiri peradaban manusia, dan memancar dari lembah ini cahaya kenabian serta lahir dari rahimnya agama Islam untuk menerangi jagat raya dengan cahaya dan keadilan. Maka benarlah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam Quran Surat Ibrahim ayat 37, yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki pada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Nabi Ibrahim, alaihissalam, kembali ke tanah airnya, Palestina. Dengan penuh harap, dia bermunajat kepada Tuhannya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 129, yang artinya, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, Sunnah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Jadi, kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada hubungannya dengan kecemburuan Sarah atau alasan lain, melainkan karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dari luar memang terlihat sulit dan sukar, tapi hakikat itu merupakan rahmat dan hikmah yang tinggi, serta kemaslahatan bagi manusia. Allah, subhanahu wa ta'ala, telah menggariskan bagi Nabi Ibrahim, alaihissalam, dua jalur kenabian. Pertama, keturunan Nabi Ismail, alaihissalam, yang menjadi nenek moyang bangsa Arab. Kedua, di waktu yang bersamaan dianugerahkan pula kenabian kepada Bani Israel, dalam selang waktu yang singkat. Allah, subhanahu wa ta'ala, mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim, alaihissalam, seorang nabi bernama Ishak, alaihissalam, kemudian Nabi Yakub, supaya garis kenabian tersebut lahir dari dua cabang, satu dari Bani Israel dan satu lagi dari keturunan Nabi Ismail. Sementara, keturunan Israel atau Yakub, melahirkan banyak nabi dan rasul. Adapun nabi yang datang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam akan menjadi nabi terakhir dan pemimpin para rasul. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diutus untuk menebarkan kedamaian ke seluruh dunia, dan bukan hanya untuk suatu kaum atau etnis tertentu. Pertanyaannya adalah di mana benih unggul ini tumbuh? Rupanya di tengah-tengah gurun tandus nan terik, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya karena dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari rasa lapar dan dahaga. Maut tidak akan menjemputnya kecuali dengan izinnya. Sungguh di luar jangkauan manusia, ketika terik mentari di atas gurun yang gersang dan kering, berubah menjadi payung pelindung bagi Ismail kecil dan ibunya Hajar dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan maut, rasa lapar dan dahaga pun enggan menghampiri mereka, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata yang menjaga mereka.